Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsel Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Assalamualaikum, hi kiddos, how are you today? I hope you are always fine, great and fantastic. Selamat datang di acara Dongeng Kita. Seperti biasa ada Mr. Rudy di sini yang akan mengajak teman-teman semua untuk membaca buku. Hari ini Mr. Rudy sudah bawakan satu buku spesial yang berjudul Biru dan Nyiur. Buku ini ditulis oleh Kak Tria Ayu Kusumawardani dengan ilustrator adalah Aleta Jazzy Flea. Buku ini terbit pada tahun 2019 oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ayo teman-teman, kita lihat dulu sampul ataupun cover buku ini. Pada sampul buku Biru dan juga Nyiur ada seorang anak laki-laki mengenakan topi chef ataupun koki. Kemudian ada seorang anak perempuan yang mengenakan topi seperti nahkoda kapal. Mereka berdua memegang sebuah bendera merah putih, bendera kita tercinta. Dan mereka sedang berdiri di geladak kapal. Teman-teman pernah tidak naik kapal laut? Iya, kalau kita ada di geladak kapal, kita bisa melihat hamparan laut yang luas sekali dan juga indah. Serta kita bisa merasakan hempasan ataupun tiupan dari angin laut yang segar. Wah, seperti apa ya kisah Biru dan juga Nyiur ini? Sepertinya sangat menarik. Kita langsung saja ya teman-teman baca bukunya. Biur, ombak berdebur. Biru dan Nyiur berlari riang. Hore, ombak datang, seru mereka. Biru dan Nyiur selalu ke pantai. Mereka membantu bapak dan ibu berjualan hasil laut. Akan tetapi saat sepi pembeli, mereka bermain di pantai. Aku senang kakiku basah. Aku suka air laut yang hangat. Tiba-tiba Biru berseru, ada kapal besar Nyiur. Wow, kapalnya bagus, seru Nyiur. Oh, jadi anak laki-laki ini teman-teman yang bernama Biru, sedangkan anak perempuan ini adalah yang bernama Nyiur. Mereka belum pernah melihat kapal seperti itu. Mereka penasaran, kapal apa itu ya? Kita bisa lihat dari gambar ini teman-teman, sebuah kapal yang besar sekali. Dan sepertinya mereka terdiri dari beberapa lantai ya. Ada 1, 2, dan 3. Wah, pasti kapal ini besar sekali. Biru dan Nyiur menemui bapak dan ibu. Bapak, ibu, lihat di laut, seru Biru. Ada kapal bagus, sambung Nyiur. Biru dan Nyiur menunjuk lautan. Mata bapak dan ibu membulat. Itu kapal pesiar, kata bapak. Seperti apakah kapal pesiar? Inilah kapal pesiar. Kapalnya besar ya teman-teman. Kapal pesiar serupa hotel megah. Kamar-kamar berjajar, ada kolam renang, ada juga sarana olahraga lainnya. Toko-toko dan swalayan juga ada. Tak ketinggalan arena bermain. Jika lapar, datang saja ke restoran. Wah, luar biasa, keren banget namanya kapal pesiar. Nih teman-teman, ada kolam renangnya, ada tempat duduk, tempat beristirahat. Dan ternyata di kapal pesiar juga seperti mall ya. Ada toko, ada swalayan, bahkan juga ada restoran. Kalian ingin kan untuk bisa ikut berlayar bersama dengan kapal pesiar? Kapal pesiar mengarungi samudera. Tempat-tempat indah menjadi tujuannya. Kau bisa berkeliling dunia dengan kapal pesiar. Seorang nahkoda akan memimpin kapal. Ia memastikan kapal berjalan lancar. Nahkoda bertanggung jawab kepada penumpang. Ia mengantar penumpang hingga tempat tujuan.
Teman-teman, kalau kita naik kapal pesiar, kita bisa keliling dunia. Mulai dari mengunjungi Eropa, ada Prancis, kemudian kita bisa ke Belanda, dan juga Cina. Kalian ingin tidak untuk berkeliling dunia? Pasti ingin ya, karena kalau kita berkeliling dunia, kita bisa belajar banyak hal dari tempat ataupun negara yang kita singgahi. Nyiur langsung berkhayal, andai ia jadi nakhoda, pasti bakal mengasihkan. Nyiur lucu sekali ya, ia menghayalkan memakai seragam nakhoda dan mengemudikan kapal pesiar. Nyiur membayangkan asiknya bekerja di kapal pesiar. Saat tidak bertugas, Nyiur akan berdiri di ujung geladak. Ini dia teman-teman, Nyiur yang membayangkan dirinya saat tidak bertugas sebagai nakhoda. Ia akan melihat lautan yang luas dan juga menikmati suasana lautan yang segar. Kalian sering berhayal tidak? Ingin menjadi apa? Ya, menghayal ataupun memiliki imajinasi itu penting supaya kita bisa mempunyai rencana untuk ke depan seperti apa. Seperti Nyiur tadi, ia berhayal ingin menjadi seorang nakhoda. Kalau kalian berhayal ingin menjadi seperti apa? Menjadi polisi, dokter, atau YouTuber, atau yang lainnya? Boleh-boleh saja untuk memotivasi ataupun memberikan semangat untuk kita agar rajin lagi dalam berlatih dan juga belajar. Nyiur akan menikmati suasana lautan. Hembusan angin membelai kulitnya. Ia akan mengagumi indahnya matahari terbenam. Sementara itu, telinganya mendengar kicauan burung. Nyiur tak henti tersenyum saat berkhayal. Lucu sekali ya, Nyiur suka menghayal. Sementara itu, Biru ingin menjadi koki kapal pesiar. Ia akan memasak makanan khas Indonesia. Bakso dan soto akan menjadi menu spesial sang koki. Biru juga akan membuat dawet, lopis, serta wajik. Biru senang membayangkan dirinya menjadi koki. Ia tampak gagah mengenakan seragam koki. Hidangan lezat tersaji di meja. Tamu restoran makan dengan lahap. Wah, ini dia teman-teman. Saat Biru membayangkan mengenakan pakaian koki ataupun juru masak di kapal pesiar. Dia sudah berencana nanti kalau dia menjadi koki, maka dia akan memberikan beberapa menu spesial yang khas dari Indonesia seperti bakso dan juga soto. Kalian suka menu apa dari yang khas di Indonesia? Apakah kalian juga suka bakso atau soto? Atau seperti yang ada di menu yang dimiliki oleh Biru? Ada bakso, sate, nasi goreng, dawet, wedang umbuh, lupis, wajik. Mana yang kalian suka? Kalau kalian suka masak atau kalian juga suka makan, kalian bisa untuk memiliki cita-cita sebagai koki ataupun juru masak. Tidak cuma di kapal pesiar, tapi juga di restoran besar ataupun juga hotel berbintang. Kita lanjutkan membaca buku ini ya. Sejak saat itu, Biru dan Nyiur mempunyai satu cita-cita. Biru ingin menjadi koki kapal pesiar. Nyiur ingin menjadi nakhoda kapal pesiar. Biru dan Nyiur kerap menggelar tikar di pantai. Mereka berbincang dan berkhayal tentang cita-cita itu. Mereka juga menunggu kapal pesiar datang. Wah, keren sekali. Ternyata mereka terinspirasi dengan melihat kapal pesiar. Kemudian mereka memiliki cita-cita untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Hari demi hari berlalu. Kapal pesiar tak kunjung datang. Ayo membuat bendera kertas, ajak Biru. Untuk apa kak? Tanya Nyiur. Kita bagikan ke anak-anak di seluruh dunia. Biru dan Nyiur senang sekali. Mereka membuat banyak sekali bendera kecil. Sungguh menyenangkan. Mereka akan berkenalan dengan anak-anak di seluruh dunia. Mulai dari anak-anak yang memakai baju dari Korea, kemudian juga tentunya dari Indonesia sendiri, ada dari Pulau Jawa, kemudian juga dari Papua. Kemudian juga mereka akan merencanakan memberikan bendera kepada teman-teman anak-anak dari Cina, kemudian juga dari belahan bumi lainnya. Hingga akhirnya, lihat, kapal pesiar datang.
Biru dan Nyur kegirangan. Hore, asik. Akhirnya yang mereka tunggu-tunggu pun datang, yaitu mereka bisa melihat kapal pesiar. Biru dan Nyur berseru lantang, "Tunggu kami besar, kapal pesiar." Semoga cita-cita Biru dan Nyur tercapai ya. Kalau kamu, apa cita-citamu? Teman-teman punya cita-cita apa? Iya, teman-teman harus memiliki cita-cita seperti Nyur dan juga Biru. Untuk meraih cita-cita tersebut, teman-teman harus rajin belajar, harus rajin berlatih, dan jangan lupa yang satu ini, diiringi dengan doa. Apapun cita-cita teman-teman, semoga cita-cita tersebut tercapai dan kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, demikian saja acara kita untuk hari ini, yaitu di Dongeng Kita. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan buku dan juga cerita yang lebih menarik lagi. Mr. Rudi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Bangsa School, nurturing future leader. See ya.